Pare, sebuah kota kecil di Kediri, Jawa Timur. Di kaki perbukitan hijau yang selalu diselimuti kabut tipis saat musim hujan, kehidupan berjalan pelan dan sederhana. Kereta malam masih terdengar peluitnya dari kejauhan, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma kopi dari warung pinggir jalan membuat siapapun merasa betah. Orang-orang di Pare saling kenal. Kalau ada yang pulang kampung, kunci rumah dititipkan ke tetangga. Kalau ada yang sakit, panci sayur bergilir dari satu dapur ke dapur lain. Di sini, kehidupan terasa aman setidaknya sampai suatu pagi bulan Maret tahun 2018. Ibu Marni, seorang perempuan berusia hampir 60 tahun, hidup di gang sempit dekat rel kereta. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, lututnya sering ngilu kalau hujan turun, tapi tangannya tetap lincah. Ia pemilik sebuah rumah kos tua dengan 6 kamar, peninggalan almarhum suaminya. Dinding rumah itu tipis, lantainya keramik yang sudah kusam, tapi selalu bersih. Para mahasiswa dan pekerja rantau suka tinggal di sana, karena sewa murah dan suasananya kekeluargaan. Ibu Marni tinggal di bagian depan rumah, dekat dapur kecil dan ruang tamu yang dipenuhi foto-foto lama. Pagi itu, gerimis tipis membasahi atap seng. Suara air menetes dari talang bocor terdengar seperti detak jam tua di dinding ruang tamu. Ibu Marni memegang sapu, ember, dan lapel, bersiap membersihkan kamar kosong di pojok belakang, kamar nomor 5. Kamar itu sudah lebih dari seminggu terkunci sejak penyewanya. Seorang pemuda bernama Fajar Prakoso pergi tanpa pamit. Anak itu aneh, tapi sopan, gumam Ibu Marni. Ia jarang bicara, jarang terlihat siang hari. Dan kalaupun pulang, selalu larut malam. Tidak pernah ada tamu yang datang. Tidak pernah terdengar suara musik atau televisi dari dalam kamarnya. Hanya sesekali bau amis tercium samar. Ibu Marni mengira itu bau ikan basi yang lupa dimasak. Karena menjelang nyepi, ia memutuskan membersihkan semua kamar kosong agar rumah tetap segar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar nomor 5. Udara pengap langsung menyergap. Bau lembab bercampur dengan aroma amis yang menusuk hidung. Jendela ia tarik lebar supaya angin masuk. Pandangannya menyapu isi kamar. Kasur tipis, meja kayu kecil, dan sebuah kulkas tua berwarna putih di pojok ruangan. Kulkas itu masih berdengung pelan, lampunya menyala. Kenapa ditinggal nyala begini? Pikirnya. Tangan Ibu Marni sempat ragu saat menggenggam gagang pintu kulkas. Dalam hati, ia hanya berharap menemukan sisa makanan basi. Tapi begitu pintu kulkas terbuka, hawa dingin bercampur bau besi berkarat menyergap wajahnya. Di rak bawah hanya ada plastik-plastik kecil, tapi di bagian atas freezer tampak sebuah kantong plastik hitam tebal membeku. Tangannya gemetar saat menariknya keluar. Kantong itu berat, dingin menusuk telapak tangan. Dengan napas tercekat, ia membuka simpul plastik itu. Astagfirullah, jeritnya melengking. Di dalam kantong itu ada sebuah kepala manusia. Rambut masih basah oleh darah beku, mata tertutup rapat, kulit pucat membiru. Dunia seakan berhenti. Jantung Ibu Marni berdetak liar, tubuhnya limbung. Lalu ia jatuh terduduk sambil terus menjerit histeris. Suaranya menggema ke seluruh gang. Pintu-pintu rumah terbuka, para tetangga berlarian keluar. "Ada apa, Bu Marni?" teriak seseorang. Beberapa yang melihat isi kulkas langsung menutup mata. Ada yang muntah di tempat. Ada pula yang segera menelepon polisi. Dalam sekejap, gang kecil yang biasanya riuh oleh suara anak-anak berubah menjadi lautan kepanikan. Sirine meraung dari kejauhan, memecah kesunyian gerimis pagi. Polisi datang, memasang garis kuning di depan kamar kos. Kulkas tua itu diangkat keluar. Kini lebih menyerupai peti mati daripada tempat menyimpan makanan. Ibu Marni masih terduduk di lantai. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa. Bibirnya bergetar, berzikir pelan, mencoba menenangkan hati yang hancur. Tetapi di balik doa dan tangisnya, satu pertanyaan terus berputar. Siapa kepala itu? Dan kenapa harus tersimpan di kamar yang pernah ditinggali seorang anak muda pendiam bernama Fajar Prakoso? Sejak pagi itu, kehidupan tenang di Pare tidak pernah sama lagi. Gang sempit yang biasanya penuh tawa berubah menjadi bisik-bisik penuh ketakutan. Dan Ibu Marni, seorang perempuan tua sederhana, tanpa sadar telah membuka pintu menuju rahasia gelap yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Hujan sore itu turun lebih deras, membuat gang sempit di Pare berubah jadi aliran kecil yang menggenangi sandal-sandal di teras rumah. Di ruang tamu kos sederhana itu,
Garis polisi masih terpasang menutup kamar nomor 5. Aroma lembab bercampur bau sisa darah yang tak sepenuhnya hilang. Warga yang biasanya suka duduk di teras sambil menyeruput kopi, kini menutup pintu rapat-rapat. Tak ada lagi suara anak-anak berlarian, hanya desau angin dan bisik-bisik penuh kecemasan. Di antara semua hiruk-pikuk itu, datanglah seorang polisi muda bernama Rendra Saputra. Wajahnya masih segar, matanya menyimpan semangat, meski seragamnya sudah basah kuyup oleh gerimis. Ia baru 2 tahun bertugas di Kediri. Lebih sering mengurus kasus pencurian motor atau tawuran remaja. Tapi kali ini berbeda. Kasus ini bukan hanya tentang kriminal biasa, tapi sesuatu yang berlapis, penuh rahasia. Rendra berjalan masuk, menyalami beberapa warga, lalu duduk di ruang tamu bersama Ibu Marni. "Bu, saya tahu ini berat, tapi kami butuh keterangan Ibu. Apa benar kamar itu ditempati seorang pemuda bernama Fajar Prakoso?" tanyanya pelan. Ibu Marni mengangguk. Mata masih sembab. "Iya mas, anak itu kos 2 bulan, cuma bawa 1 ransel. Diam saja orangnya. Saya kira cuma perantau kerja malam." Rendra mencatat setiap kata. Ia sudah terbiasa mendengar cerita saksi, tapi kali ini ada sesuatu yang membuatnya menahan napas lebih lama. Ketulusan di wajah seorang ibu yang ketakutan. Setelah berbincang sebentar, ia menutup buku catatan, lalu mengeluarkan sebuah foto hasil rekonstruksi wajah dari kepala yang ditemukan di kulkas. Ia meletakkannya di meja, memperhatikan reaksi Ibu Marni. Perempuan tua itu menatap lama, bibirnya gemetar, napasnya pendek, lalu ia menggeleng pelan. Bukan anak saya. Alhamdulillah, bukan Arga." Suaranya lirih, bercampur lega dan pilu. Rendra terdiam. Jadi kepala itu bukan Arga, putra Ibu Marni yang hilang 3 tahun lalu. Nama Arga Pratama langsung membawa ingatan Ibu Marni jauh ke masa lalu. Arga, anak tunggalnya, seorang pemuda tinggi berwajah teduh, relawan yang selalu siap menolong. 3 tahun lalu, ia pamit pergi ke Ponorogo, membawa rombongan kecil relawan untuk menyalurkan bantuan banjir. "Bu, jangan khawatir, paling seminggu sudah pulang," katanya sambil tersenyum. Tapi sejak hari itu, Arga tidak pernah kembali. Polisi sempat mencari. Sinyal ponselnya terakhir tertangkap di kawasan pegunungan, lalu hilang. Tidak ada jasad, tidak ada kabar. Sejak itu, Ibu Marni hanya bisa menyimpan semua barang milik Arga, buku-buku catatannya, sepatu yang masih berdebu, bahkan kalender tua dengan tulisan tangannya. Setiap malam, ia menyalin doa-doa Arga di buku harian, seakan ingin menjaga tradisi menulis anaknya. Dan kini, penemuan kepala manusia di kamar kos membuat luka lama itu kembali menganga. "Bu, kalau Ibu masih simpan barang-barang Arga, bolehkah saya lihat?" tanya Rendra hati-hati. Ibu Marni mengangguk, lalu masuk ke kamar yang sudah 3 tahun tak tersentuh. Bau kamper dan kertas tua langsung memenuhi ruangan. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah buku harian lusuh milik Arga. Di halaman-halaman awal, tulisan tangan Arga terlihat rapi. Catatan kegiatan, doa-doa, dan rencana distribusi bantuan. Tapi di halaman-halaman akhir, terlihat tulisan tangan Ibu Marni sendiri, yang setiap malam melanjutkan catatan anaknya. Rendra membuka lembar demi lembar, lalu berhenti pada sebuah halaman. Ada kalimat yang membuatnya menahan napas. "Kalau terjadi sesuatu padaku, semoga Ibu tahu bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Jangan percaya orang yang datang dengan senyum, tapi menutup rapat pintu di malam hari." Rendra menatap Ibu Marni. Perempuan tua itu menunduk, air matanya jatuh pelan. "Anak saya menulis itu sebelum hilang, tapi saya dulu tak mengerti maksudnya," bisiknya. Sementara itu, di gang sebelah, tetangga kamar nomor 6, bernama Sinta, mendatangi polisi dengan wajah gelisah. Ia merasa bersalah karena pernah mencium bau aneh dan mendengar suara mencurigakan dari kamar Fajar, tapi ia diam saja. "Saya kira cuma ikan busuk, Mas. Kadang saya dengar suara kursi diseret malam-malam, atau air menyala terus. Tapi saya takut bilang," ucapnya dengan nada menyesal. Rendra mencatat semua pengakuan itu. Potongan-potongan puzzle mulai terbentuk. Hari berikutnya, tim forensik memeriksa kembali kamar nomor 5. Di bawah ranjang, mereka menemukan sebuah kemeja pria dengan noda darah di bagian kerah. Di saku kecilnya, ada secari kertas lusuh, sebagian basah tapi masih terbaca.
Jangan percaya siapapun, termasuk yang mengaku dari organisasi. Mereka hanya ingin uang. Tulisan tangan itu membuat Rendra tercekat. Ia membandingkan dengan catatan lama Arga di buku harian. Mirip, terlalu mirip untuk diabaikan. Di saat yang sama, Ibu Marni sedang membereskan kamar Arga. Di antara tumpukan buku lama, ia menemukan sebuah map coklat terselip di balik meja. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa surat dari organisasi relawan, daftar lokasi distribusi bantuan, dan sebuah nama yang ditulis dengan spidol merah, Fajar Prakoso. Dunia Ibu Marni seolah runtuh. Orang yang menyewa kamar kosnya yang pergi tanpa pamit dan meninggalkan kepala manusia di kulkas, ternyata pernah bekerja bersama Arga di Ponorogo. Ini bukan kebetulan. Ini seperti benang merah yang akhirnya mulai terlihat setelah bertahun-tahun kusut. Malam itu, ia memanggil Rendra datang. Di ruang tamu kecil, dengan secangkir teh hangat yang sudah dingin, ia menyerahkan semua dokumen itu. Rendra membaca dengan saksama, wajahnya berubah tegang. Di antara kertas-kertas itu, ada sebuah foto grup relawan. Buram, tapi jelas terlihat Arga tersenyum di barisan depan. Dan di pojok kanan, berdiri seorang pemuda berwajah dingin. Fajar Prakoso. Bu, ini bisa jadi petunjuk besar. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa dulu. Bisa membahayakan ibu, kata Rendra serius. Ibu Marni hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari foto itu. Hatinya bergetar. Kalau Fajar terhubung dengan Arga, berarti anak saya tidak hilang begitu saja. Ada yang disembunyikan, gumamnya pelan. Malam kian larut, hujan turun semakin deras. Di rumah sederhana itu, seorang ibu duduk diam dalam gelap, bibirnya bergetar dalam doa. Dan jauh di suatu tempat, Fajar Prakoso yang kini jadi buronan menyalakan sebatang rokok, menatap koper kecil berisi uang tunai, ponsel, dan paspor palsu. Matanya tajam, seolah tahu bahwa masa lalunya sedang mengejarnya. Keesokan harinya, hujan sudah reda. Udara Pare masih lembab, tapi matahari mencoba menembus awan tipis. Di rumah kos itu, garis polisi tetap terpasang dan suasana masih tegang. Ibu Marni duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Malam sebelumnya ia tak bisa tidur. Bayangan kepala manusia di kulkas terus menghantui, bercampur dengan ingatan tentang Arga. Saat merapikan kembali kamar Arga, matanya tertumbuk pada sebuah kotak kayu kecil di bawah lemari. Kotak itu sudah lama ia simpan, tapi tak pernah dibuka sejak anaknya hilang. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Di dalamnya ada beberapa benda, sebuah kalung kecil, beberapa catatan, dan sebuah USB berwarna biru tua dengan tulisan spidol. Untuk ibu, jika aku tak kembali. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menghubungi Rendra Saputra. Sore itu, detektif muda itu datang dengan langkah cepat, matanya penuh penasaran. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Dengan laptop yang dibawa Rendra, mereka membuka isi USB itu. Layar menampilkan wajah Arga. Ia duduk di sebuah ruangan sederhana, mungkin posko relawan. Suaranya bergetar tapi tegas. Nama saya Arga Pratama. Saya mencurigai adanya penggelapan dana bantuan oleh beberapa anggota lapangan, termasuk Fajar Prakoso. Saya sudah mengumpulkan bukti, transfer fiktif, nota palsu, dan percakapan antar anggota. Jika saya hilang, tolong sampaikan ini ke polisi. Saya percaya, kebenaran lebih kuat dari ketakutan. Air mata Ibu Marni jatuh deras. Suara anaknya terdengar begitu dekat, seolah baru kemarin ia pamit. Rendra mengepalkan tangan. Bu, ini bukti besar. Dengan ini kita bisa mengejar Fajar dan jaringannya. Malam itu juga, tim polisi melacak pergerakan Fajar. Dari rekaman CCTV sebuah warung di pinggir jalan, terlihat sosoknya masuk ke sebuah rumah kontrakan tua di perbatasan Pare dan Nganjuk. Rendra memimpin operasi kecil. Mereka bergerak diam-diam, menyusuri gang sempit hingga tiba di kontrakan itu. Fajar, ini polisi. Keluar dengan tangan di atas, teriak salah satu petugas. Tak ada jawaban. Hanya suara kursi terjatuh dari dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Polisi segera menyerbu. Di dalam, mereka menemukan Fajar terkapar dengan darah mengalir dari bahu kiri. Rupanya ia mencoba bunuh diri, tapi peluru hanya menyerempet. Ia masih hidup. Wajahnya pucat, mata tajam menatap kosong. Tangan segera diborgol, lalu ia dibawa ke tahanan. Berita penangkapan Fajar menyebar cepat di Pare.
Warga yang selama ini ketakutan mulai keluar rumah, meski masih dengan rasa was-was. Di media lokal, nama Fajar disebut sebagai pelaku utama. Tapi bagi Rendra, semua ini belum selesai. Ia yakin ada orang lain di balik layar. Di ruang interogasi, Rendra duduk berhadapan dengan Fajar. Lampu neon redup, ruangan dingin. Fajar, kami sudah punya rekaman Arga. Dia menyebut namamu. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada dia? Fajar menghela napas berat, matanya menatap meja. Arga, dia terlalu bersih untuk dunia ini. Dia tahu terlalu banyak. Awalnya aku hanya diminta mengawasi dia. Tapi bos-bos itu takut. Mereka bilang dia harus diam. Bos siapa? Tanya Rendra tegas. Fajar menatapnya lama, lalu berbisik. Rico Santosa, koordinator lapangan. Dia orang yang sebenarnya mengatur semua. Aku cuma pion kecil. Rendra mencatat nama itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kasus ini jauh lebih besar dari dugaan. Sementara itu, Ibu Marni kembali ke kamar Arga. Ia membuka map coklat yang sempat ia temukan, mencoba membaca lebih teliti. Di dalamnya ada daftar lokasi bantuan, tanda tangan penerimaan. Tapi ada satu hal aneh. Beberapa tanda tangan tampak sama, seperti dipalsukan. Dan di salah satu lembaran, nama Rico Santosa tertulis jelas sebagai penanggung jawab distribusi. Tiba-tiba ingatannya melayang ke 3 tahun lalu. Ia pernah melihat nama itu di sebuah surat resmi organisasi relawan. Saat Arga pulang sebentar ke rumah, ia pernah bercerita, "Bu, ada orang namanya Rico. Dia banyak mengatur, tapi saya ragu dengan niatnya." Saat itu Ibu Marni mengira hanya kekhawatiran kecil. Kini, potongan puzzle mulai menyatu. Beberapa hari kemudian, Rendra kembali datang dengan kabar baru. Ia menunjukkan hasil sidik jari dari kemeja berdarah yang ditemukan di kamar Fajar. Bu, sidik jari ini cocok dengan data Fajar Prakoso. Artinya dia memang membersihkan kamar sebelum kabur. Tapi ada sidik jari lain yang cocok dengan nama Rico Santosa. Ibu Marni menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Jadi benar, ada orang lain yang masuk ke kamar itu. Rendra mengangguk. Fajar mungkin hanya pion. Rico lah yang lebih berbahaya. Malamnya, di sebuah tempat gelap entah di mana, Rico Santosa duduk merokok sambil menatap layar ponsel. Berita penangkapan Fajar membuatnya kesal. Ia menghubungi seseorang dengan suara berat. Fajar sudah jatuh. Kalau polisi sampai temukan dokumen itu, nama besar kita bisa ikut hancur. Suara di seberang menjawab, dingin. Jangan panik. Selama aku masih berdiri, tak ada yang bisa menyentuh kita. Tapi pastikan satu hal. Perempuan tua itu, jangan sampai bicara lebih jauh. Rico mengangguk, matanya berkilat. Ibu Marni, berarti kau giliran berikutnya. Hari berganti, suasana Pare semakin mencekam. Meski Fajar sudah ditangkap, warga masih resah. Ibu Marni mulai merasa diawasi. Malam-malam ia mendengar langkah kaki di gang, bayangan hitam melintas di jendela. Ia menggenggam tasbihnya lebih erat, berdoa dalam hati. Sementara itu, di kantor polisi, Rendra duduk sendirian menatap berkas tebal. Bukti demi bukti mulai mengarah ke satu nama, Rico Santosa. Tapi setiap kali ia mencoba mengusulkan penyelidikan resmi, atasannya menolak. Cukup, Rendra, kasusnya sudah jelas. Pelakunya Fajar, jangan buat masalah baru. Rendra mengepalkan tangan. Ia tahu ada sesuatu yang sengaja ditutup, dan satu-satunya jalan adalah melawan arus. Malam itu, ia kembali menemui Ibu Marni. Hujan rintik turun, angin membawa hawa dingin. Di ruang tamu kecil, mereka duduk berdua. Bu, saya harus jujur. Atasan saya melarang saya melanjutkan penyelidikan. Tapi saya yakin kasus ini belum selesai. Fajar hanya pion. Yang lebih berbahaya adalah Rico Santosa. Ibu Marni menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus bersiap. Karena saya yakin, mereka tidak akan diam. Dan mungkin, mereka akan datang ke rumah ini. Di luar, kilat menyambar langit Pare. Bayangan besar mulai bergerak dalam gelap. Permainan baru saja dimulai. Malam di Pare terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di jalan gang. Lampu-lampu jalanan redup, berkelip seperti hendak padam. Di rumah kos sederhana itu, Ibu Marni duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang tasbih.
Ia merasakan firasat yang aneh. Setiap kali lewat kamar nomor 5, langkahnya melambat. Ada rasa dingin yang merambat ke tulang, seolah kamar itu masih menyimpan rahasia. Tetapi hidup tidak bisa berhenti hanya karena ketakutan. Ia tetap menjalankan rutinitas, menyapu halaman, menyeduh teh, menerima tamu. Hingga suatu sore, seorang gadis kecil datang dengan wajah malu-malu. Namanya Nadia, anak tetangga yang masih duduk di SMP. Sejak lama ia suka membawa perekam kecil untuk merekam suara-suara di sekitar rumah, suara hujan, suara kereta malam, bahkan suara jangkrik. Katanya itu untuk siaran radio sekolah. Nek Marni, aku mau nunjukin sesuatu, katanya sambil menyerahkan perekam usang. Ibu Marni tersenyum, menggusap kepala gadis itu. Ada apa nak? Nadia menekan tombol putar. Dari pengeras suara kecil terdengar suara hujan deras. Lalu tiba-tiba muncul bunyi knalpot motor meraung di tengah malam. Setelah itu, ada suara berat seorang pria. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Kamar 5 tetap milik kita. Ibu Marni tertegun. Wajahnya memucat. Suara itu bukan suara Fajar. Lebih berat, lebih kasar. Nek, aku rekam malam sebelum polisi datang ke kos. Aku kira cuma orang mabuk lewat, tapi kok aneh ya? Nadia berbisik. Dengan tangan gemetar, Ibu Marni memeluk anak itu. Terima kasih nak. Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Rekaman itu segera ia serahkan pada Rendra Saputra malam harinya. Sang detektif mendengarkannya berulang kali. Wajahnya tegang. Ini bisa jadi bukti. Ada orang lain yang masuk ke kos setelah Fajar pergi. Mungkin Rico Santosa. Sementara itu, subplot lain muncul lewat seorang lelaki sederhana bernama Raffi. Ia adalah pengemudi ojek daring yang sering mangkal di dekat terminal Pare. Suatu malam, Raffi memberanikan diri mendatangi Ibu Marni. Wajahnya penuh keraguan. Ibu, saya harus bicara. Malam itu, waktu Fajar pergi, saya yang antar dia pakai motor. Dia pesan lewat aplikasi. Waktu di jalan, dia bilang ke saya, kalau ada yang cari aku, bilang aku tak pernah ada di sini. Saya nggak ngerti maksudnya. Tapi sekarang saya takut, Bu. Ada orang yang ikuti saya. Ibu Marni menatapnya dalam-dalam. Kau harus bicara dengan Pak Rendra, ini penting. Raffi mengangguk. Hatinya resah. Tapi ia tahu hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan. Hari-hari berikutnya, suasana semakin mencekam. Warga sekitar mulai merasa ada orang asing yang mondar-mandir di gang. Sinta, tetangga kamar 6, bersumpah pernah melihat pria bertubuh besar dengan jaket hitam berdiri di ujung gang tengah malam, lalu menghilang saat didekati. Rendra makin yakin, Rico Santosa sedang mengawasi. Ia menyiapkan tim kecil, tapi keterbatasan membuatnya sulit bergerak bebas. Apalagi atasannya terus menekan agar ia menutup kasus. Kita sudah tangkap Fajar, titik. Jangan bikin ribut lagi, kata komandannya dingin. Tapi Rendra tahu, kebenaran tak boleh berhenti di situ. Malam itu, ketika angin bertiup kencang, firasat buruk Ibu Marni terbukti. Saat ia hendak menutup pintu belakang, terdengar ketukan berat di pintu depan. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, ia mengintip lewat jendela. Seorang pria tinggi besar berdiri di luar, wajahnya tertutup masker hitam. Suaranya berat, tenang, tapi dingin. Ibu Marni, buka pintunya. Saya hanya ingin bicara sebentar. Darah Ibu Marni terasa membeku. Ia mengenali sorot mata itu. Bukan orang asing, melainkan seseorang yang pernah disebut Arga 3 tahun lalu. Rico Santosa. Ibu, saya tahu ibu perempuan cerdas. Tidak semua kebenaran harus dibuka. Ada hal yang lebih baik disimpan. Ibu Marni menggenggam gagang pintu. Tubuhnya bergetar. Tapi ia tidak menjawab. Kalau ibu tidak buka, saya akan masuk dengan cara saya sendiri. Suara itu mengancam. Dengan cepat, Ibu Marni lari ke dapur, meraih pisau kecil, lalu membuka pintu belakang hendak kabur. Namun langkahnya terhenti. Dua pria lain sudah berdiri di ujung gang, menutup jalan keluar. Nafasnya tercekat. Saat ia berbalik, Rico sudah berdiri di pintu dapur. Kenapa harus membuat semuanya rumit, Bu? Katanya dingin. Dalam sekejap, dua anak buahnya menyeret Ibu Marni masuk ke ruang tamu. Mereka mengikat tangannya ke kursi. Rico melepas maskernya, menatap langsung ke wajahnya. Saya kenal anak ibu, Arga. Dia terlalu percaya dunia ini adil. Sayang sekali, orang jujur seperti dia tidak bisa bertahan lama.
Air mata Ibu Marni jatuh, tapi tatapannya penuh keberanian. Apa yang kau lakukan padanya? Riko tersenyum tipis. Dia terlalu keras kepala. Tapi jangan khawatir, semua orang akan lupa kalau tidak ada yang berani bicara. Dan sekarang, giliran ibu. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, suara sirene polisi terdengar di luar rumah. Lampu-lampu senter menyinari dinding. Polisi, turunkan senjata kalian. Riko memaki pelan. Ia memberi isyarat kepada dua anak buahnya untuk lari lewat pintu belakang. Tetapi sebelum ia sempat kabur, pintu depan didobrak. Rendra masuk bersama beberapa petugas. Wajahnya tegang, senjatanya terarah. Riko Santosa, angkat tanganmu. Over. Riko sempat mengeluarkan pemantik api dari sakunya, menyiram cairan dari botol kecil ke lantai. Kalau aku jatuh, semua rahasia ikut terbakar, katanya sambil menyalakan api. Rendra menerjang, menjatuhkan Riko sebelum api menjalar lebih jauh. Pertarungan singkat terjadi. Riko akhirnya dilumpuhkan dan diborgol. Ibu Marni berhasil dibebaskan, tubuhnya masih gemetar. Di luar rumah, warga mulai berkumpul. Mereka melihat langsung bagaimana Riko Santosa, sosok yang selama ini bersembunyi dalam bayangan, akhirnya ditangkap. Ibu Marni menatap kamar nomor 5, yang kini sebagian hangus terbakar, akibat percikan api tadi. Suaranya lirih, tapi penuh tekad. Kamar itu harus ditutup selamanya. Tapi kebenaran tak boleh ikut terkubur. Sejak malam itu, nama Riko Santosa mulai muncul di media. Tapi penyelidikan belum selesai. Saat interogasi, ia menyebut ada sosok yang lebih besar, lebih kuat, yang selama ini bersembunyi di balik layar. Namanya Darmawan Prasetyo. Permainan baru dimulai. Hari sidang pertama Riko Santosa tiba. Gedung Pengadilan Negeri Kediri tampak lebih ramai dari biasanya. Media lokal berdatangan. Warga Pare berbondong-bondong ingin melihat langsung wajah orang yang selama ini menjadi momok di gang kecil tempat kos Ibu Marni. Di luar, suara hujan tipis menambah suasana muram. Di ruang sidang, Riko duduk dengan tangan terborgol. Rambutnya disisir rapi, mengenakan kemeja putih bersih, seolah ingin menunjukkan dirinya pria biasa. Tapi mata dinginnya tidak bisa menipu siapapun. Tatapannya kosong. Namun sekali-sekali melirik ke arah bangku saksi. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Keterlibatan Riko dalam penghilangan Arga Pratama, penggelapan dana bantuan, dan ancaman terhadap saksi-saksi. Ruangan menjadi hening, setiap kata terasa berat. Ketika giliran saksi dipanggil, nama Ibu Marni disebut. Perempuan tua itu berdiri perlahan, mengenakan kebaya abu-abu sederhana. Rambutnya disanggul rapi. Meski tubuhnya gemetar, langkahnya mantap. Nama saya Marni. Saya bukan ahli hukum, bukan polisi. Saya hanya seorang ibu. Tapi saya tahu anak saya dibunuh karena dia jujur. Ucapnya lantang. Ruang sidang terdiam. Riko menatap tajam ke arahnya, tapi Ibu Marni tidak menghindar. Ia balas menatap dengan mata yang menyimpan luka, bukan ketakutan. Saya melihat orang ini datang ke kos malam-malam. Saya mendengar nama Riko disebut Arga sebelum dia hilang. Dan saya menemukan catatan anak saya yang menuliskan keterlibatan mereka. Hakim mencatat, jaksa mengangguk puas. Tapi wajah Riko tetap dingin. Tiba-tiba ia berkata datar, "Saya hanya perantara. Ada yang lebih besar dari saya. Kalau saya jatuh, mereka tetap berjalan." Kata-kata itu membuat ruang sidang riuh. Siapa yang dimaksud lebih besar? Sementara itu, di luar gedung, berita sidang itu disiarkan langsung oleh radio komunitas Rama FM radio kecil di Pare, yang biasanya hanya memutar lagu lawas dan pengumuman desa. Hari itu, penyiar membacakan surat terbuka yang ditulis Ibu Marni. "Saya hanya seorang ibu, tapi saya percaya, kalau kita semua bicara, mereka tidak bisa membungkam kita semua. Jangan biarkan suara jujur hilang." Surat itu menyebar cepat, bukan hanya lewat gelombang radio, tapi juga lewat media sosial. Dalam 2 hari, puluhan relawan lama yang dulu bekerja bersama Arga mulai mengirim pesan anonim, foto, catatan, bahkan bukti transaksi mencurigakan. Di antara semua itu, ada sebuah nama yang terus berulang. Darmawan Prasetyo. Rendra Saputra memandangi tumpukan dokumen baru yang masuk. Di salah satu foto buram terlihat Riko duduk bersama seorang pria berjas, mengenakan cincin emas berbentuk kepala singa di tangan kanannya. Rendra teringat pernah melihat cincin itu di konferensi bantuan regional 2 tahun lalu. Nama pria itu jelas tertulis di undangan. Darmawan Prasetyo.
Direktur Utama Yayasan Tanah Harapan. Darmawan dikenal publik sebagai tokoh dermawan, wajahnya sering muncul di televisi saat menyalurkan bantuan. Orang-orang menyebutnya pahlawan kemanusiaan. Tapi di balik itu semua, Arga dan para relawan jujur mencurigainya sejak lama. Rendra menunjukkan foto itu pada Ibu Marni. Perempuan tua itu menatap lama, wajahnya tegang. Arga pernah sebut nama itu. Katanya, ada organisasi yang kelihatan suci, tapi dia merasa ada yang janggal. Saya kira waktu itu cuma rasa curiga biasa. Ternyata benar. Kabar keterlibatan Darmawan mulai berhembus di Pare. Tapi setiap kali Rendra mengajukan laporan resmi, atasannya menolak. Jangan gila Rendra. Itu nama besar. Kita sudah tangkap Riko. Cukup. Namun Rendra tidak menyerah. Ia bekerja diam-diam, menghubungi beberapa jurnalis independen dan mantan relawan yang masih setia pada Arga. Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Rani Putri, mantan koordinator logistik di Palu. Ia menghubungi Rendra lewat telepon, suaranya bergetar. Saya pernah curiga soal aliran dana itu. Waktu saya bertanya, saya langsung dipindah ke luar kota. Saya tahu Darmawan terlibat, saya siap bantu, asal kita hati-hati. Rendra mencatat setiap kata. Perlahan, lingkaran mulai terbuka. Di rumah kos, Ibu Marni duduk di beranda sambil mendengarkan Rama FM lewat radio tua peninggalan suaminya. Suara penyiar membacakan puisi kiriman warga tentang Arga. Suara itu membuat matanya berkaca-kaca, tapi hatinya hangat. Ia merasa tidak lagi sendirian. Namun malam itu, ketika semua orang sudah tidur, sebuah amplop diselipkan di bawah pintu rumahnya. Di dalamnya ada foto buram. Riko duduk bersama Darmawan di sebuah ruangan. Di balik foto itu tertulis, "Kalau Riko sudah diam, kau pikir semuanya selesai." Tangan Ibu Marni gemetar. Ia tahu, ini baru permulaan. Keesokan harinya, Rendra kembali datang. Mereka duduk berdua di ruang tamu. "Bu, Darmawan bukan orang kecil. Dia punya jalur ke atas. Tapi kalau kita biarkan, Arga mati sia-sia. Kita harus buka semuanya." Ibu Marni menatap langit mendung lewat jendela. "Mas Rendra, saya hanya seorang ibu tua. Tapi kalau suara saya bisa jadi cahaya kecil, saya akan bicara. Karena cahaya kecil pun bisa menembus gelap." Di luar, suara hujan mulai turun lagi, membasahi atap seng dan gang sempit Pare. Dan di suatu tempat jauh dari sana, Darmawan Prasetyo duduk di kursi empuk ruang kantornya, menonton berita tentang sidang Riko di televisi. Ia tersenyum tipis sambil mengangkat cangkir kopinya. Permainan baru saja dimulai, gumamnya. Malam itu, langit Pare dipenuhi awan gelap. Hujan turun deras, membasahi jalanan, membuat gang kecil di sekitar rumah kos Ibu Marni semakin sepi. Namun di balik kesunyian itu, ada sebuah pergerakan yang tak bisa terlihat mata biasa. Rendra Saputra duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas yang makin menebal. Nama Darmawan Prasetyo berulang kali muncul. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa kasus ini bukan hanya soal Arga, atau Riko, ini tentang jaringan besar yang sudah lama bercokol. Di layar laptop, Rendra membuka folder baru berjudul Bayangan Ketiga. Folder itu ia temukan dari salinan data USB Arga yang belum sempat dianalisis. Di dalamnya ada catatan singkat, angka rekening, nama proyek bantuan, hingga catatan aneh berbunyi, "Tanah Harapan hanyalah wajah depan. Ada orang di balik mereka." Jantung Rendra berdegup kencang. "Arga, kau sudah tahu sejauh ini." Beberapa hari kemudian, Rendra melakukan perjalanan diam-diam ke Surabaya untuk menemui Rani Putri. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warung kopi kecil, jauh dari keramaian. Rani, seorang perempuan berusia awal 30-an, datang dengan wajah tegang. Rambutnya dikuncir sederhana, matanya waspada. "Mas Rendra, kita harus hati-hati. Darmawan bukan orang biasa. Dia punya jaringan kuat, bahkan di kepolisian. Waktu saya masih jadi koordinator logistik di Palu, saya pernah curiga soal aliran dana. Uang yang seharusnya untuk korban gempa malah masuk ke rekening perusahaan asing. Begitu saya tanya, saya dipindahkan ke luar kota dengan alasan rotasi. Itu cara halus mereka menyingkirkan orang yang tahu terlalu banyak." Rendra mencatat setiap kata. "Apa kau punya bukti?" Rani mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya. "Ini salinan laporan keuangan yang sempat saya amankan. Ada bukti transfer dari Yayasan Darmawan ke perusahaan cangkang di Singapura. Jumlahnya miliaran rupiah.
Rendra menerima flash disk itu dengan hati-hati. Ini bisa jadi kunci, Rani. Tapi kita harus jaga keselamatanmu. Rani tersenyum pahit. Keselamatan? Mas, sejak saya tahu nama Darmawan, saya sudah merasa hidup saya tidak sepenuhnya milik saya lagi. Tapi kalau saya diam, berarti Arga benar-benar mati sia-sia. Sementara itu, di Pare, Ibu Marni mulai aktif mendampingi siaran malam Rama FM. Suaranya yang lembut dan penuh keteguhan membuat banyak orang diam mendengarkan. Saudara-saudaraku, ucapnya lewat udara. Anak saya memang sudah tiada, tapi kebenarannya belum mati. Jangan takut untuk bicara, karena suara kecil kita bisa jadi cahaya bagi yang lain. Siaran itu menjadi semacam doa kolektif bagi warga. Banyak yang mulai mengirim pesan anonim, mengaku pernah tahu aliran dana mencurigakan dari organisasi bantuan. Ada yang mengaku dipaksa menandatangani kwitansi kosong. Ada pula yang pernah melihat kotak bantuan diganti dengan barang murah. Setiap informasi, sekecil apapun, kini menjadi potongan puzzle yang semakin membentuk gambaran besar. Di Surabaya, setelah pertemuan dengan Rani, Rendra kembali ke penginapan kecil. Malam itu ia membuka isi flash disk. Matanya terbelalak. Ada dokumen transfer dalam jumlah besar, catatan rapat rahasia, hingga foto Darmawan sedang berjabat tangan dengan beberapa pejabat lokal. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah rekaman audio. Suara Darmawan terdengar jelas. Anak itu, Arga, terlalu berani. Kalau dia bicara, proyek kita bisa runtuh. Pastikan dia diam. Ingat, yang terpenting bukan uang yang masuk, tapi siapa yang kita bagi. Rendra menutup laptopnya. Napasnya berat. Bukti ini sangat berbahaya. Tapi jika ia serahkan langsung ke atasannya, besar kemungkinan bukti itu malah hilang. Keesokan harinya, Rendra kembali ke Pare. Ia menemui Ibu Marni di ruang tamu kecil yang selalu wangi melati. Dengan hati-hati, ia menceritakan temuan barunya. Bu, ada suara Darmawan di rekaman ini. Jelas sekali ia tahu soal Arga. Kalau bukti ini sampai keluar, seluruh negeri akan terguncang. Ibu Marni mendengarkan dengan wajah pucat, tapi matanya menyala. Kalau begitu, jangan simpan lama-lama. Sebarkan. Karena kalau hanya kita yang tahu, mereka bisa membungkam kita kapan saja. Endo. Rendra mengangguk. Ia tahu Ibu Marni benar. Namun bahaya semakin dekat. Malam itu, seorang tetangga bernama Sinta berlari tergopoh-gopoh ke rumah kos. Bu Marni, tadi ada orang asing di pasar. Dia tanya-tanya tentang ibu. Katanya, ibu sering sendirian malam-malam. Saya takut, Bu. Ibu Marni menggenggam tangan Sinta, mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati, firasat buruk semakin kuat. Dan benar saja. Saat malam semakin larut, seseorang menyelipkan kertas di bawah pintu rumahnya. Hanya ada satu kalimat. Cahaya bisa padam, tapi bayangan selalu ada. Kami belum selesai. Rendra semakin yakin mereka sedang diawasi. Ia mulai membentuk tim kecil. Dirinya, Rani Putri, seorang jurnalis independen bernama Bayu Raharjo, dan Raffi, pengemudi ojek yang bersedia menjadi saksi. Mereka sepakat bekerja diam-diam, berbagi bukti lewat jalur yang sulit dilacak. Tugas pertama mereka adalah memverifikasi data keuangan yang ditemukan Rani. Bayu, si jurnalis, menghubungi rekan-rekan di Jakarta untuk mengecek perusahaan cangkang yang tercatat. Hasilnya mencengangkan. Perusahaan itu hanyalah alamat kosong di Singapura, digunakan untuk menampung dana gelap. Rendra menatap papan tulis kecil di ruang kerjanya. Nama-nama mulai terhubung dengan garis merah. Arga Pratama korban, relawan jujur. Fajar Prakosopion, sudah tertangkap. Riko Santosa perantara, terungkap di sidang. Darmawan Prasetyo Utakutama. Namun di pojok papan ada tanda tanya besar. Siapa yang melindungi Darmawan dari balik bayangan? Malam itu, setelah semua orang tidur, Rendra duduk sendirian menatap foto Arga yang ditempel di dinding. Ia berbisik lirih. Arga, kau benar. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Dan aku janji, aku tidak akan berhenti sampai semuanya terbuka. Di kejauhan, di sebuah rumah mewah di Surabaya, Darmawan Prasetyo menatap layar televisi yang menyiarkan sidang Riko. Ia tersenyum tipis, lalu memutar cincin singanya. Kalau mereka pikir aku bisa jatuh hanya karena satu ibu tua dan seorang detektif kecil, mereka salah besar. Permainan semakin berbahaya. Dan malam-malam di Pare kini bukan lagi sekadar sunyi melainkan medan perang antara cahaya kecil dan bayangan besar yang terus mengintai.
Malam itu, langit Pare dipenuhi awan gelap. Hujan turun deras, membasahi jalanan, membuat gang kecil di sekitar rumah kos Ibu Marni semakin sepi. Namun di balik kesunyian itu, ada sebuah pergerakan yang tak bisa terlihat mata biasa. Rendra Saputra duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas yang makin menebal. Nama Darmawan Prasetyo berulang kali muncul. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa kasus ini bukan hanya soal Arga atau Riko, ini tentang jaringan besar yang sudah lama bercokol. Di layar laptop, Rendra membuka folder baru berjudul Bayangan Ketiga. Folder itu ia temukan dari salinan data USB Arga yang belum sempat dianalisis. Di dalamnya ada catatan singkat, angka rekening, nama proyek bantuan, hingga catatan aneh berbunyi, Tanah Harapan hanyalah wajah depan, ada orang di balik mereka. Jantung Rendra berdegup kencang. Arga, kau sudah tahu sejauh ini. Beberapa hari kemudian, Rendra melakukan perjalanan diam-diam ke Surabaya untuk menemui Rani Putri. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warung kopi kecil, jauh dari keramaian. Rani, seorang perempuan berusia awal 30-an, datang dengan wajah tegang. Rambutnya dikuncir sederhana, matanya waspada. Mas Rendra, kita harus hati-hati. Darmawan bukan orang biasa, dia punya jaringan kuat, bahkan di kepolisian. Waktu saya masih jadi koordinator logistik di Palu, saya pernah curiga soal aliran dana. Uang yang seharusnya untuk korban gempa, malah masuk ke rekening perusahaan asing. Begitu saya tanya, saya dipindahkan ke luar kota dengan alasan rotasi. Itu cara halus mereka menyingkirkan orang yang tahu terlalu banyak. Rendra mencatat setiap kata. Apa kau punya bukti? Rani mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya. Ini salinan laporan keuangan yang sempat saya amankan. Ada bukti transfer dari Yayasan Darmawan ke perusahaan cangkang di Singapura. Jumlahnya miliaran rupiah. Rendra menerima flash disk itu dengan hati-hati. Ini bisa jadi kunci, Rani. Tapi kita harus jaga keselamatanmu. Rani tersenyum pahit. Keselamatan? Mas, sejak saya tahu nama Darmawan, saya sudah merasa hidup saya tidak sepenuhnya milik saya lagi. Tapi kalau saya diam, berarti Arga benar-benar mati sia-sia. Sementara itu, di Pare, Ibu Marni mulai aktif mendampingi siaran malam Rama FM. Suaranya yang lembut dan penuh keteguhan membuat banyak orang diam mendengarkan. Saudara-saudaraku, ucapnya lewat udara. Anak saya memang sudah tiada, tapi kebenarannya belum mati. Jangan takut untuk bicara. Karena suara kecil kita bisa jadi cahaya bagi yang lain. Siaran itu menjadi semacam doa kolektif bagi warga. Banyak yang mulai mengirim pesan anonim. Mengaku pernah tahu aliran dana mencurigakan dari organisasi bantuan. Ada yang mengaku dipaksa menandatangani kwitansi kosong. Ada pula yang pernah melihat kotak bantuan diganti dengan barang murah. Setiap informasi, sekecil apapun, kini menjadi potongan puzzle yang semakin membentuk gambaran besar. Di Surabaya, setelah pertemuan dengan Rani, Rendra kembali ke penginapan kecil. Malam itu ia membuka isi flash disk. Matanya terbelalak. Ada dokumen transfer dalam jumlah besar, catatan rapat rahasia, hingga foto Darmawan sedang berjabat tangan dengan beberapa pejabat lokal. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah rekaman audio. Suara Darmawan terdengar jelas. Anak itu, Arga, terlalu berani. Kalau dia bicara, proyek kita bisa runtuh. Pastikan dia diam. Ingat, yang terpenting bukan uang yang masuk, tapi siapa yang kita bagi. Rendra menutup laptopnya, napasnya berat. Bukti ini sangat berbahaya. Tapi jika ia serahkan langsung ke atasannya, besar kemungkinan bukti itu malah hilang. Keesokan harinya, Rendra kembali ke Pare. Ia menemui Ibu Marni di ruang tamu kecil yang selalu wangi melati. Dengan hati-hati, ia menceritakan temuan barunya. Bu, ada suara Darmawan di rekaman ini. Jelas sekali ia tahu soal Arga. Kalau bukti ini sampai keluar, seluruh negeri akan terguncang. Ibu Marni mendengarkan dengan wajah pucat, tapi matanya menyala. Kalau begitu, jangan simpan lama-lama. Sebarkan. Karena kalau hanya kita yang tahu, mereka bisa membungkam kita kapan saja. Dan spite. Rendra mengangguk. Ia tahu Ibu Marni benar, namun bahaya semakin dekat. Malam itu, seorang tetangga bernama Sinta berlari tergopoh-gopoh ke rumah kos. Bu Marni, tadi ada orang asing di pasar. Dia tanya-tanya tentang ibu. Katanya, ibu sering sendirian malam-malam. Saya takut, Bu. Ibu Marni menggenggam tangan Sinta.
mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati, firasat buruk semakin kuat. Dan benar saja, saat malam semakin larut, seseorang menyelipkan kertas di bawah pintu rumahnya. Hanya ada satu kalimat, cahaya bisa padam, tapi bayangan selalu ada. Kami belum selesai. Rendra semakin yakin mereka sedang diawasi. Ia mulai membentuk tim kecil. Dirinya, Rani Putri, seorang jurnalis independen bernama Bayu Raharjo, dan Raffi, pengemudi ojek yang bersedia menjadi saksi. Mereka sepakat bekerja diam-diam, berbagi bukti lewat jalur yang sulit dilacak. Tugas pertama mereka adalah memverifikasi data keuangan yang ditemukan Rani. Bayu, si jurnalis, menghubungi rekan-rekan di Jakarta untuk mengecek perusahaan cangkang yang tercatat. Hasilnya mencengangkan. Perusahaan itu hanyalah alamat kosong di Singapura, digunakan untuk menampung dana gelap. Rendra menatap papan tulis kecil di ruang kerjanya. Nama-nama mulai terhubung dengan garis merah. Arga Pratama korban, relawan jujur, Fajar Prakosopion, sudah tertangkap. Riko Santosa perantara, terungkap di sidang. Darmawan Prasetyo Takutama. Namun di pojok papan ada tanda tanya besar. Siapa yang melindungi Darmawan dari balik bayangan? Malam itu, setelah semua orang tidur, Rendra duduk sendirian menatap foto Arga yang ditempel di dinding. Ia berbisik lirih, "Arga, kau benar. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Dan aku janji, aku tidak akan berhenti sampai semuanya terbuka." Di kejauhan, di sebuah rumah mewah di Surabaya, Darmawan Prasetyo menatap layar televisi yang menyiarkan sidang Riko. Ia tersenyum tipis, lalu memutar cincin singanya. Kalau mereka pikir aku bisa jatuh hanya karena satu ibu tua dan seorang detektif kecil, mereka salah besar. Permainan semakin berbahaya. Dan malam-malam di Pare kini bukan lagi sekadar sunyi melainkan medan perang antara cahaya kecil dan bayangan besar yang terus mengintai. Malam itu, langit Pare tampak tenang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Di gang kecil yang dulu diliputi ketakutan, kini terdengar suara orang-orang berjalan bersama menuju rumah kos Ibu Marni. Mereka datang membawa lilin, bunga melati, dan secari kertas doa. Hari itu genap 3 bulan sejak jasad Arga ditemukan dan dimakamkan. Untuk mengenangnya, Ibu Marni dan warga sepakat mengadakan malam doa bersama di ruang kos, yang dulunya menjadi tempat penuh teror. Kamar nomor 5 yang pernah menyimpan kepala manusia kini sudah dibersihkan, diberi cat putih, dan dijadikan ruang doa kecil. Di dindingnya tergantung foto Arga mengenakan seragam relawan, dengan senyum yang seolah masih hidup. Ibu Marni duduk di kursi tua di pojok ruangan, menatap warga yang satu persatu menyalakan lilin. Ada anak-anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan beberapa relawan dari kota lain. Semua menunduk khidmat ketika suara doa dipanjatkan. Ya Allah, terimalah amal kebaikan Arga. Jadikan kejujurannya cahaya bagi kami yang masih hidup. Dan kuatkan langkah kami untuk tidak lagi diam dalam ketakutan. Suara itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Arini, tetangga sebelah kamar, meneteskan air mata sambil berbisik. Dulu saya takut, Bu. Takut bicara, takut menegur. Tapi malam ini, saya janji, saya tidak akan diam lagi. Ibu Marni menggenggam tangannya. Tidak ada kata terlambat, Nak. Suara sekecil apapun bisa jadi cahaya. Dari kejauhan, siaran malam doa itu juga diperdengarkan lewat radio Rama FM. Bayu Raharjo, sang jurnalis, membantu menyiarkan langsung acara itu dengan alat rekam sederhana. Pendengar setia Rama FM, malam ini kita bersama-sama menyaksikan cahaya kecil yang lahir dari sebuah gang di Pare. Lilin-lilin ini bukan hanya doa untuk Arga, tapi juga peringatan bahwa kebenaran tidak boleh padam. Gelombang radio itu merambat hingga ke kota-kota sekitar. Beberapa mantan relawan yang dulu pernah bekerja bersama Arga mendengarnya. Malam itu juga, pesan-pesan masuk ke nomor redaksi. Saya dulu bagian administrasi, dan saya pernah dipaksa menandatangani kwitansi kosong. Saya siap bersaksi. Saya tahu aliran dana ke perusahaan asing. Tolong jaga nama saya. Tapi saya akan kirim salinan dokumen. Arga pernah bercerita kepada saya sebelum hilang. Dia bilang, ada orang besar yang mengatur semuanya. Semakin banyak suara bermunculan. Dan semakin jelas bahwa kasus ini bukan lagi sekadar misteri pribadi, melainkan konspirasi besar. Namun di tempat lain, jauh dari cahaya lilin, Darmawan Prasetyo duduk di ruang kerjanya yang mewah di Surabaya. Televisi di hadapannya menayangkan liputan tentang malam doa di Pare.
Wajahnya tampak tenang, tapi tangan kanannya memainkan cincin singa dengan gelisah. Perempuan tua itu, dia lebih keras dari yang kubayangkan. Gumamnya. Seorang pria berbadan besar masuk ke ruangan. Wajahnya sebagian tertutup masker. Pak, semakin banyak orang bicara. Kalau ini dibiarkan, nama besar kita bisa jatuh. Darmawan mengangguk pelan. Aku tahu. Karena itu, kita harus menyerang balik. Cahaya mereka kecil, tapi kalau dibiarkan bisa jadi api. Padamkan sebelum terlambat. Pria itu menunduk. Apa perintah Bapak? Mulai dari orang-orang di sekeliling Marni. Bikin mereka takut, bikin mereka menyesal sudah bicara. Kalau perlu, habisi satu, supaya yang lain diam. Mata Darmawan berkilat dingin. Keesokan harinya, suasana gang sempat kembali tegang. Raffi, si pengemudi ojek yang menjadi saksi, mendapati ban motornya digembosi. Di kaca rumahnya tertempel catatan, jangan ikut campur atau keluargamu yang jadi korban. Ia gemetar, lalu segera menemui Ibu Marni. Bu, saya takut. Mereka tahu alamat rumah saya. Kalau mereka benar-benar, saya nggak bisa bayangkan. Ibu Marni menggenggam tangannya erat. Raffi, Arga juga pernah merasa takut. Tapi dia memilih bicara. Kalau kamu berhenti sekarang, berarti mereka menang. Raffi menunduk. Air mata jatuh di pipinya. Saya akan tetap jadi saksi, Bu. Saya janji. Sementara itu, Rendra Saputra semakin waspada. Ia tahu Darmawan tidak akan tinggal diam. Malam itu ia mengumpulkan tim kecilnya di rumah kos, Rani Putri, Bayu Raharjo, Raffi, dan Ibu Marni. Mereka duduk melingkar di ruang doa. Kita sudah punya bukti cukup kuat untuk membuka nama Darmawan. Tapi masalahnya, atasan saya menolak. Itu artinya, sebagian dari aparat sudah masuk ke dalam permainan ini, kata Rendra dengan suara rendah. Bayu menimpali, kalau begitu, kita harus gunakan jalur publik, publikasikan bukti ke media, ke KPK, ke siapapun yang bisa bergerak di luar jaringan mereka. Rani mengangguk, tapi itu berisiko besar. Mereka bisa menyerang siapa saja dari kita. Semua terdiam sejenak. Lalu suara Ibu Marni memecah keheningan. Kalau kita diam, Arga benar-benar mati sia-sia. Kalau kita bicara, mungkin kita akan diserang. Tapi lebih baik hidup sebentar dalam kebenaran daripada lama dalam ketakutan. Kata-kata itu membuat semua orang menunduk, tersentuh. Malam semakin larut. Gang Pare kembali sepi. Namun di luar sana, bayangan mulai bergerak. Dua pria berjaket hitam berdiri di kejauhan, memperhatikan rumah kos dari balik kegelapan. Salah satunya mengeluarkan ponsel, memotret ruang doa yang dipenuhi lilin. Lapor pada bos. Mereka berkumpul malam ini, bisiknya. Yang lain hanya mengangguk, lalu tersenyum dingin. Kalau begitu, kita tunggu saat yang tepat. Di ruang doa, Ibu Marni memandang foto Arga lama-lama. Lilin-lilin kecil masih menyala, cahayanya bergetar diterpa angin. Dalam hati ia berdoa, Ya Allah, jika anakku tidak bisa kembali, izinkan cahayanya tetap hidup lewat kami. Jangan biarkan mereka yang jahat merampas suara-suara kecil ini. Di luar jendela, angin malam bertiup lebih kencang. Dan jauh di Surabaya, Darmawan Prasetyo tersenyum tipis sambil berkata pada dirinya sendiri, kalau mereka ingin perang, maka akan mereka dapatkan perang. Malam di Pare yang biasanya tenang tiba-tiba berubah mencekam. Di studio kecil Radio Rama FM, Bayu Raharjo baru saja menyelesaikan siaran tentang malam doa di rumah kos Ibu Marni. Ia menyimpan kaset rekaman ke dalam laci, bersiap pulang. Tapi sebelum ia sempat mematikan lampu, terdengar suara kaca pecah. Brah, sebuah batu menembus jendela, diikat dengan kertas kusut. Bayu gemetar saat membukanya. Di atas kertas hanya tertulis, diam, atau radio ini akan jadi abu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia buru-buru mengunci pintu dan menelpon Rendra. Mas, mereka tahu kita siarkan malam doa. Mereka kirim ancaman. Aku takut, Mas. Kalau besok Rama FM dibakar, gimana? Di seberang, suara Rendra tegas. Tenang Yu, simpan batu itu. Itu bukti, jangan berhenti siaran. Justru karena mereka takut, artinya kita di jalan benar. Bayu mengangguk meski hatinya gentar. Ia tahu perjuangan ini tak bisa mundur. Sementara itu, Ibu Marni menghadapi ancaman lain. Malam itu, ketika ia sedang duduk di ruang tamu,
Tiba-tiba listrik rumah padam. Gelap gulita menyelimuti gang kecil itu. Dari balik jendela, ia melihat dua bayangan berdiri. Salah satunya berbisik dengan suara dingin. "Ibu, berhenti bicara. Atau kami yang akan bicara dengan cara kami sendiri." Langkah kaki mereka terdengar menjauh, meninggalkan ketegangan yang menusuk. Ibu Marni bergegas meraih tasbihnya, berzikir pelan untuk menenangkan diri. Tapi hatinya tahu, Darmawan sedang menguji keberaniannya. Keesokan paginya, Rendra datang bersama Rani Putri dan Raffi. Mereka duduk melingkar di dapur rumah kos. Wajah semua orang tegang. "Bu, kita harus lebih hati-hati. Mereka sudah mulai menyerang," kata Rendra. Raffi mengangguk, matanya merah karena kurang tidur. "Motor saya kemarin hampir disabotase lagi. Ada kabel rem yang dipotong. Untung saya cek dulu sebelum berangkat." Rani menambahkan, "Mereka ingin membuat kita gentar. Tapi kalau kita bertahan, mereka justru makin terdesak." "Oh," Ibu Marni menatap semua dengan wajah letih tapi penuh keteguhan. "Kalian masih muda. Kalau kalian takut, silakan mundur. Saya tidak akan salahkan. Tapi saya, sampai kapanpun, tidak akan diam. Arga sudah mengorbankan hidupnya. Sekarang giliran saya." Kata-kata itu membuat suasana hening. Rendra menunduk, lalu mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita lawan." Malam itu, mereka menyusun rencana pertama untuk melawan balik. Bayu akan tetap menyiarkan kebenaran lewat Rama FM, tapi dengan cara lebih cerdik. Tidak menyebut nama langsung, hanya menyampaikan potongan kesaksian. Rani bertugas mengamankan bukti keuangan, menyalinnya ke beberapa tempat agar tidak mudah hilang. Raffi akan mengamati pergerakan orang asing di sekitar Pare, karena pekerjaannya sebagai ojek memberinya akses untuk berbaur. Rendra sendiri mulai menghubungi jaringan jurnalis independen di Jakarta. "Kalau kita tak bisa lewat jalur resmi, kita sebarkan lewat media. Biarkan publik tahu." Darmawan Prasetyo tentu tidak tinggal diam. Di kantornya yang luas di Surabaya, ia menerima laporan dari anak buahnya. Radio kecil itu masih siaran. Perempuan tua itu masih bicara. Polisi tidak bergerak. Darmawan menghela napas, lalu menyalakan rokok. "Kalau begitu, kita mainkan ketakutan. Sebarkan isu kalau kos itu angker, kalau suara Arga masih gentayangan. Bikin orang takut mendekat. Kalau masyarakat menjauh, mereka akan sendirian." Anak buahnya tersenyum sinis. "Baik, Pak. Saya punya orang di media lokal. Besok berita itu akan muncul." Dan benar saja, keesokan harinya, sebuah koran lokal menulis berita besar. "Kamar nomor 5. Masih berhantu. Warga takut dekat kos Marni." Artikel itu penuh bumbu mistis, menyebut suara tangisan di malam hari, bayangan putih di jendela, bahkan menuduh doa-doa yang dilakukan hanyalah pencitraan. Warga Pare kembali resah. Beberapa tetangga mulai menarik diri, enggan lagi ikut doa bersama. Anak-anak dilarang main di sekitar rumah kos. Arini, tetangga dekat, menangis ketika menemui Ibu Marni. "Bu, maaf. Suami saya melarang saya ke sini lagi. Katanya terlalu berbahaya." Hati Ibu Marni teriris, tapi ia tetap tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Saya mengerti. Kalau memang harus sendiri, saya sudah terbiasa." Namun malam itu, saat ia duduk sendirian di ruang doa, ia sadar, sebenarnya ia tidak sendirian. Lilin-lilin kecil yang ditinggalkan warga masih menyala, dan setiap cahaya itu adalah bukti bahwa Arga belum dilupakan. Rendra menolak kalah dengan propaganda Darmawan. Ia meminta Bayu menyiarkan klarifikasi lewat Rama FM. "Pendengar, jangan percaya rumor. Saya sendiri yang masuk ke kamar nomor 5. Tidak ada hantu. Yang ada hanyalah bukti. Bukti bahwa ada orang-orang yang mencoba menutupi kebenaran." Siaran itu membuat beberapa warga kembali berani. Beberapa bahkan datang diam-diam ke rumah kos, meninggalkan bunga atau doa kecil. Tapi balasan dari pihak Darmawan segera datang. Malam itu, sebuah motor tanpa plat nomor berhenti di depan Rama FM. Dua pria turun, menuangkan bensin ke dinding studio. Untungnya Raffi yang kebetulan lewat segera berteriak, membuat mereka kabur. Bayu pucat ketika mendengar kabar itu. "Mas, kalau mereka benar-benar bakar studio, habislah kita." Rendra menepuk bahunya. "Itu artinya kita makin dekat dengan pusat kebenaran. Justru karena mereka takut, kita harus terus maju." Di Surabaya, Darmawan menonton semua itu dengan gelisah. Ia tidak menyangka sebuah radio kecil
dan seorang ibu tua bisa mengguncang ketenangannya. Ia memandang cincin singanya lama-lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau cahaya itu tak mau padam, maka aku akan padamkan orang-orang yang menjaganya. Matanya berkilat dingin. Permainan baru saja naik ke tingkat berikutnya. Malam itu, gang kecil di Pare kembali terasa tegang. Angin bertiup kencang, membuat pintu-pintu rumah berderit. Ibu Marni duduk di ruang doa, menatap foto Arga yang dikelilingi lilin kecil. Suasana tenang itu tiba-tiba pecah ketika terdengar suara sepeda motor berhenti mendadak di depan rumah kos. Brak, pintu depan digedor keras. Suara lelaki kasar terdengar. Marni, keluar. Malam ini kita akhiri semua sandiwara. Ibu Marni menahan napas. Ia tahu ini bukan tetangga, melainkan orang-orang suruhan Darmawan. 3 pria bertubuh besar masuk dengan paksa setelah menendang pintu. Salah satunya membawa botol berisi bensin. Kalau kau tak mau diam, kami akan bakar rumah ini bersama kau di dalamnya. Ancamnya. Tubuh Ibu Marni gemetar, tapi matanya teguh. Silakan bakar, tapi ingat, api tidak bisa membakar kebenaran. Semakin kalian berusaha menutupinya, semakin terang ia akan bersinar. Pria itu terkejut sejenak, lalu tertawa sinis. Perempuan tua keras kepala, namun sebelum mereka bertindak lebih jauh, terdengar suara peluit polisi dan langkah kaki mendekat. Rendra Saputra bersama 2 petugas muncul dari gang, senjata terangkat. Hentikan, kalian semua ditangkap. Suasana berubah kacau. Para penyerang mencoba kabur, tapi Raffi yang sejak sore berjaga di dekat terminal segera menghadang dengan motor tuanya, membuat salah satu jatuh tersungkur. Rani dan Bayu, yang ikut mengintai dari jarak jauh, segera merekam semua dengan kamera, memastikan ada bukti. Pertarungan singkat terjadi. 1 orang berhasil ditangkap, 2 lainnya kabur ke kegelapan. Setelah keadaan tenang, Ibu Marni duduk di kursi dengan napas terengah. Rendra berjongkok di depannya. Bu, maaf, saya terlambat. Ibu Marni tersenyum lemah. Kau tidak terlambat, nak. Kau datang tepat waktu. Kalau Arga masih hidup, mungkin dia akan berdiri di tempatmu malam ini. Mata Rendra berkaca-kaca, tapi ia menahan emosinya. Bu, ini baru awal. Mereka akan menyerang lebih keras lagi. Tapi saya janji, saya tidak akan biarkan ibu sendirian. Keesokan harinya, berita tentang serangan itu meledak. Berkat rekaman Bayu, siaran Rama FM menayangkan detik-detik penyerangan. Suara keras pria yang mengancam. Lalu teriakan saat polisi datang, terdengar jelas. Pendengar Rama FM, inilah bukti bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekadar cerita hantu. Ini adalah teror nyata dari mereka yang takut pada kebenaran, kata Bayu dalam siaran pagi. Masyarakat bereaksi. Banyak warga mulai menyadari bahwa gosip kos berhantu hanyalah tipu daya. Dukungan untuk Ibu Marni dan tim kecil itu semakin besar. Di sisi lain, Hendra menginterogasi penyerang yang tertangkap. Lelaki itu awalnya bungkam, tapi setelah ditekan ia mengaku mendapat perintah langsung dari seorang bernama Hendra, tangan kanan Darmawan. Hendra yang suruh kami, katanya, bikin ibu itu diam. Kalau perlu, bakar sekalian. Kami cuma disuruh jalankan, katanya gemetar. Nama baru itu dicatat Rendra di papan investigasi. Lingkaran konspirasi semakin jelas. Darmawan ada di puncak dengan Hendra sebagai penggerak lapangan. Malam itu, tim kecil berkumpul di ruang doa. Papan tulis sederhana, mereka sudah penuh coretan. Bayu menggambar lingkaran besar bertuliskan, Darmawan, dengan garis ke Riko, Fajar, dan kini Hendra. Kita harus temukan cara menjatuhkan Darmawan. Selama dia berdiri, serangan tidak akan berhenti, kata Rani. Raffi menimpali. Tapi kita butuh bukti yang tidak bisa dipatahkan. Kalau cuma saksi, mereka bisa bungkam. Kalau cuma catatan, bisa dianggap palsu. Ibu Marni yang sejak tadi diam akhirnya berkata, Arga pernah bilang pada saya, kalau dia kenapa-kenapa, cari di kamar 5. Dia bilang kamar itu menyimpan lebih banyak dari yang saya tahu. Semua menoleh padanya. Rendra bangkit, menatap kamar itu dengan serius. Kalau begitu, besok kita gali lebih dalam. Keesokan paginya, mereka mulai memeriksa kamar nomor 5 dengan teliti. Dinding diketuk satu persatu, lantai diangkat sebagian. Di balik lemari tua, Rendra menemukan papan triplek longgar. Dengan hati-hati ia membongkarnya, dan di baliknya ada sebuah kantong plastik hitam kecil.
Di dalamnya terdapat kamera saku usang dengan kartu memori masih terpasang. Degup jantung mereka serentak berpacu. Bayu segera menyalakan kamera itu. Setelah beberapa menit, rekaman mulai diputar. Video pertama buram, menampilkan Fajar berbicara dengan seseorang. Wajah orang itu tidak terlihat, hanya suara beratnya terdengar jelas. Jangan lupa siapa yang mengajarimu cara bersih-bersih. Kamar ini bukan hanya untuk tidur. Video kedua lebih mengerikan. Seorang pria muda, tangannya terikat, matanya lebam, terduduk di lantai kamar nomor 5. Kamera mendekat, lalu layar menjadi gelap. Sebelum itu, terdengar kalimat lirih. Aku tidak membunuhnya, tapi aku harus sembunyikan sesuatu. Semua terdiam. Nafas mereka tersekat. Itu bukan suara Fajar, kata Rendra pelan. Itu orang lain. Mungkin, Hendra. Penemuan itu membuat mereka sadar. Kebenaran jauh lebih kelam dari dugaan. Kamar 5 bukan sekadar tempat kos, melainkan lokasi transit untuk sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, setelah semua orang pulang, Ibu Marni duduk sendirian di ruang doa. Ia menatap lilin yang bergetar, lalu berbisik lirih, Arga, Ibu sudah temukan jejakmu. Dan Ibu janji, apapun yang terjadi, Ibu tidak akan biarkan mereka memadamkan cahaya ini. Di kejauhan, seseorang berdiri mengawasi dari balik bayangan. Pria itu mengeluarkan ponsel, menghubungi seseorang. Pak, mereka menemukan kamera itu. Waktunya habis. Kita harus bergerak lebih cepat. Suara berat di seberang menjawab dingin. Kalau begitu, bakar habis semuanya. Jangan biarkan ada yang tersisa. Dan malam pare yang sunyi kembali menyimpan badai yang siap meledak kapan saja. Pagi itu, ruang doa rumah kos berubah menjadi ruang investigasi darurat. Meja kayu sederhana penuh dengan catatan, peta, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Di tengah meja, kamera saku usang yang ditemukan di kamar 5 masih tergeletak, seolah menyimpan rahasia besar. Rendra menyalakan laptopnya, memasukkan kartu memori dari kamera itu. Semua orang menahan napas. Beberapa file rusak, tapi ada 3 video yang bisa diputar. Video pertama menampilkan Fajar. Wajahnya tegang, berbicara dengan seseorang yang tidak tampak jelas. Suara berat terdengar dari belakang kamera. Jangan biarkan relawan itu bicara. Kalau dia membuka mulut, semua akan jatuh. Kamar ini aman. Gunakan sebaiknya. Rendra menghentikan video, menatap semua orang. Itu suara yang sama dengan rekaman sebelumnya. Suara itu, Hendra. Ibu Marni meremas tasbih di tangannya. Arga pernah sebut nama Hendra di catatannya. Dia sudah curiga sejak awal. Video kedua membuat darah mereka berdesir. Seorang pemuda dengan wajah lebam duduk di lantai kamar 5. Tangannya terikat, bibirnya pecah. Suaranya serak tapi jelas. Aku Arga Wibawa. Kalau video ini ditemukan, berarti aku sudah tidak ada. Orang-orang yang menahan aku bekerja untuk seseorang bernama Darmawan. Tolong, jangan biarkan mereka lolos. Bayu menutup mulutnya, menahan tangis. Rani memukul meja, matanya berapi. Ini bukti yang mereka tak bisa bantah. Rendra menatap layar lekat-lekat. Hatinya berat, tapi juga penuh tekad. Kita tidak boleh salah langkah. Kalau video ini jatuh ke tangan yang salah, bisa hilang atau diputar balikkan. Kita butuh cara agar publik melihatnya langsung. Video ketiga lebih pendek. Hanya suara percakapan samar. Seorang pria berkata, kalau dia melawan, buat saja kecelakaan. Tak ada yang akan curiga. Lalu terdengar suara lain menjawab. Tapi Darmawan bilang jangan ada jejak. Semua terdiam. Nama itu akhirnya muncul jelas. Darmawan. Tidak lagi sekadar bayangan, tapi nyata dalam rekaman. Rendra berdiri, mulai berjalan mondar-mandir. Ini sudah cukup untuk membuka kasus besar, tapi kita harus hati-hati. Begitu video ini keluar, mereka akan menyerang lebih brutal. Kita butuh jaminan keamanan. Raffi mengangguk. Saya bisa minta bantuan teman-teman ojek. Mereka bisa jadi mata di jalan, melaporkan kalau ada orang mencurigakan. Bayu menambahkan, Rama FM siap menyiarkan, tapi mungkin kita butuh strategi. Jangan siarkan semua sekaligus, bikin mereka panik. Lalu kita keluarkan bukti paling kuat. Rani menatap serius. Mas Rendra, kalau kita sebarkan, Darmawan tidak akan tinggal diam. Nyawa kita semua terancam. Ibu Marni yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan. Nak, nyawa saya sudah saya serahkan sejak Arga pergi.
Yang penting kebenaran sampai pada orang banyak. Kalau mereka ingin menghabisi saya, biarkan. Asal nama Arga tidak terkubur begitu saja. Air mata Rani menetes. Ia menggenggam tangan Ibu Marni. Bu, Ibu tidak sendiri. Kami semua ada di sini. Malam itu, Rendra menyelinap ke kantor polisi di Pare, membawa salinan video. Ia menemui seorang rekan lamanya, Pak Hasan, seorang polisi senior yang masih dipercaya. Pak, saya butuh bantuan. Ini bukti yang bisa menjatuhkan Darmawan. Pak Hasan menonton video itu dengan wajah serius. Setelah selesai, ia menarik napas panjang. Rendra, kau harus hati-hati. Kalau benar ini menyangkut Darmawan, banyak pejabat akan mencoba menghalangi. Bahkan di kantor ini, tidak semua bisa dipercaya. Now, jadi apa saran Bapak? Bawa ke publik. Jangan tunggu prosedur. Kalau sudah jadi konsumsi umum, mereka tidak bisa sembunyikan lagi. Rendra mengangguk. Itu memang rencananya. Keesokan harinya, Rama FM menyiarkan potongan pertama video. Suara Arga yang menyebut namanya sendiri. Pendengar, inilah suara Arga Wibawa. Ia ditahan di kamar nomor 5. Dengarkan baik-baik. Kalau video ini ditemukan, berarti aku sudah tidak ada. Orang-orang yang menahan aku bekerja untuk seseorang bernama Darmawan. Siaran itu meledak. Warga Pare geger. Media lokal langsung memberitakan. Dan berita itu menyebar ke Surabaya bahkan Jakarta. Darmawan mendengar kabar itu di kantornya. Wajahnya merah padam. Ia menghentakkan tangannya ke meja. Siapa yang berani menyebarkan ini? Hendra yang berdiri di sampingnya menunduk. Pak, itu dari Rama FM. Mereka sudah punya salinan. Bodoh, aku suruh kalian bersihkan kamar itu. Kenapa masih ada yang tertinggal? Pak, saya akan urus. Beri saya waktu. Darmawan menatapnya tajam. Hendra, ingat. Kalau aku jatuh, kau ikut jatuh. Bersihkan segera. Bahkan kalau perlu, habisi mereka semua malam ini juga. Hendra mengangguk, wajahnya dingin. Dalam hati, ia tahu permainan semakin berbahaya. Malamnya, Ibu Marni sedang menyalakan lilin di ruang doa ketika jendela tiba-tiba digedor dari luar. Batu dilempar masuk, menumbangkan foto Arga. Di batu itu tertulis, ini peringatan terakhir. Hentikan, atau nyawamu taruhannya. Ibu Marni menunduk mengambil foto Arga, membersihkannya dengan tangan gemetar. Ia tersenyum pahit, lalu berbisik, kalau ini peringatan terakhir, berarti aku semakin dekat dengan kebenaran ga? Sementara itu, Rendra menerima telepon misterius. Suara pelan di seberang berkata, kalau kau ingin tahu kebenaran lebih dalam, temui aku di gudang tua dekat rel kereta malam. Aku punya sesuatu tentang Hendra. Rendra terdiam. Itu bisa jadi jebakan, tapi juga bisa jadi kunci. Ia menutup telepon, menatap timnya. Besok malam, aku akan pergi. Tapi aku mungkin tidak kembali. Kalau begitu, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Sebarkan semua video. Jangan berhenti. Aula. Semua menatapnya dengan mata berkaca. Bayu menepuk bahunya. Mas, jangan bicara begitu. Kita semua akan kembali, bersama. Rendra hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu permainan ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Malam turun perlahan di Pare. Langit mendung menutup bulan. Hanya sesekali kilat menyambar jauh di ufuk timur. Rendra mengenakan jaket hitam sederhana, menyelipkan buku catatan kecil dan salinan video ke dalam saku dalamnya. Ia tahu tempat yang dituju gudang tua dekat rel kereta bukanlah tempat aman. Sebelum berangkat, ia duduk sebentar di ruang doa bersama Ibu Marni. Lilin-lilin kecil masih menyala, bayangannya bergetar di dinding. Bu, kata Rendra lirih, mungkin malam ini saya tidak kembali. Tapi jangan khawatir, semua bukti sudah saya salin ke banyak tempat. Kebenaran ini tidak akan hilang. Ibu Marni menatapnya, matanya berkaca. Nak, jangan bicara seperti itu. Kau ingat, kebenaran bukan hanya soal bukti, tapi juga soal siapa yang menjaganya. Kalau kau hilang, siapa yang akan melanjutkan? Rendra terdiam. Ia ingin berkata ia siap berkorban, tapi tatapan penuh doa dari seorang ibu membuat hatinya goyah. Ia akhirnya menunduk, mencium tangan Ibu Marni. Doakan saya, Bu. Gudang tua itu berdiri sepi di pinggir rel. Bangunannya lapuk, dinding kusam dipenuhi lumut. Saat Rendra melangkah masuk, bau besi berkarat dan debu menyesakkan. Lampu gantung tua bergoyang pelan diterpa angin malam. Ternyata kau datang juga, Rendra. Suara berat menggema dari sudut gelap.
Dari sana muncul Hendra, tubuh tegap, wajah dingin, dengan dua pria bersenjata di belakangnya. Rendra menahan napas. Jadi ini jebakan. Hendra tersenyum tipis. Kau terlalu pintar untuk orang kecil, tapi terlalu bodoh karena masih percaya kebenaran bisa menang. Dunia ini bukan tentang benar atau salah, tapi siapa yang lebih kuat. Kalau benar begitu, kenapa kau masih takut pada bukti? Balas Rendra, matanya tajam. Hendra mendekat. Suaranya rendah. Karena bukti bisa menjatuhkan orang yang lebih besar dariku. Darmawan. Dan aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, serahkan semua salinan video itu. Sekarang, Rendra berdiri tegak. Tangannya meraba saku dalam jaket. Ia tahu, jika ia menyerahkan semuanya, perjuangan akan sia-sia. Terlambat, Hen. Video itu sudah menyebar ke lebih banyak orang dari yang kau kira. Kau bisa bunuh aku malam ini, tapi kebenaran tidak bisa kau kubur. Mata Hendra berkilat marah. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Dua pria itu maju, mengangkat senjata. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara keras menggema dari luar gudang. Polisi, letakkan senjata kalian. Anari tari. Ternyata Raffi dan Bayu sudah menyiapkan jebakan balik. Mereka memanggil beberapa petugas yang masih bisa dipercaya. Lampu sorot menyorot masuk lewat jendela, membuat Hendra dan anak buahnya terkejut. Namun Hendra tidak mudah ditangkap. Dengan gerakan cepat, ia meraih Rendra dan menodongkan pisau ke lehernya. Jangan bergerak atau dia mati. Polisi ragu-ragu. Raffi berteriak, Hen, lepaskan dia. Kau tidak akan lolos. Hendra tertawa sinis. Kalian pikir aku datang tanpa rencana. Jalan belakang gudang sudah dijaga. Kalau aku keluar, kalian tidak akan bisa hentikan. Rendra bisa merasakan dinginnya pisau di kulitnya. Tapi ia tahu ini kesempatan terakhir. Dengan sisa tenaganya, ia menggerakkan tangan, meraih buku doa kecil milik Arga yang selalu ia bawa. Ia sengaja menjatuhkannya ke lantai, tepat di depan lampu sorot. Polisi melihat tulisan di sampulnya. Untuk ibu, kalau aku tidak kembali. Simbol itu membuat mereka bergerak lebih tegas. Dalam sekejap, Raffi melempar batu ke arah lampu, di atas kepala Hendra. Lampu pecah, cahaya berkilat menyilaukan. Rendra memanfaatkan momen itu untuk menghantam siku Hendra dengan keras. Pisau terlepas, dan dalam kekacauan, polisi langsung menyergap. Pertarungan singkat terjadi. Dua anak buah Hendra berhasil dilumpuhkan, tapi Hendra sendiri melarikan diri lewat pintu belakang. Rendra jatuh terduduk, lelah dan sesak. Raffi segera membantunya berdiri. Mas, kau baik-baik saya. Rendra mengangguk pelan, meski lehernya masih terasa perih. Dia lari. Tapi ini belum selesai. Kita sudah cukup punya bukti untuk seret dia ke meja hijau. Keesokan paginya, Rama FM kembali menyiarkan kabar itu. Bayu dengan suara tegang melaporkan. Pendengar, tadi malam Hendra, tangan kanan Darmawan, hampir saja menghabisi Rendra. Tapi berkat keberanian kita semua, ia gagal. Hendra kini buron. Ingatlah, ini bukan sekadar cerita. Ini nyata. Dan ini adalah bukti bahwa kebenaran sedang melawan. Warga Parejam Parlaji, banyak yang mulai berani bersuara, menceritakan pengalaman mereka melihat aktivitas mencurigakan di kos Marni atau di sekitar proyek bantuan. Di Surabaya, Darmawan mendengar kabar itu dengan wajah kelam. Ia menyalakan cerutu, menatap keluar jendela kantornya. Hendra bodoh. Sekarang semua mata tertuju padaku, gumamnya. Ia meraih telepon, menghubungi seseorang. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Habisi sumber masalah itu. Mulai dari rumah kos itu. Jangan sisakan apapun. Suara di seberang menjawab singkat. Siap, Pak. Malamnya, rumah kos Ibu Marni terasa hening. Semua penghuni sudah tidur. Tapi Ibu Marni masih terjaga di ruang doa. Lilin-lilin kecil menyala, menerangi wajah Arga di foto. Ia menulis di buku harian anaknya. Ga, mereka ingin membakar rumah ini. Tapi ingatlah, api tidak akan pernah bisa membakar doa seorang ibu. Kalau ini malam terakhirku, biarkan cahaya ini menjadi saksi. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar deru motor mendekat. Semakin lama, semakin banyak. Rendra yang berjaga di depan segera berdiri. Matanya menatap gelap. Mereka datang. Dan malam Pare yang hening, kembali bersiap menjadi saksi pertempuran antara cahaya kecil dan bayangan besar. Malam itu, udara Pare dipenuhi firasat buruk. Angin bertiup kencang,
membawa bau tanah basah setelah hujan sore. Di ujung gang, deru motor terdengar mendekat, makin lama makin banyak. Rendra yang berjaga di depan kos langsung menyalakan senter, memberi tanda pada Raffi dan Bayu yang bersembunyi di sisi gang. Rani di dalam rumah segera menuntun Ibu Marni ke ruang doa. "Bu, jangan keluar. Apapun yang terjadi, tetap di sini," bisiknya. Ibu Marni menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Ini rumahku. Kalau mereka datang, aku akan berdiri di depan pintu. Aku sudah terlalu lama bersembunyi." Tak lama kemudian, belasan pria bertubuh besar dengan jaket hitam turun dari motor. Beberapa membawa botol bensin, yang lain membawa pentungan kayu. Di depan mereka, seorang pria berwajah keras melangkah maju. Ia adalah Riko, salah satu eksekutor Darmawan. "Marni, malam ini kisahmu berakhir," teriaknya. Rendra berdiri di tengah gang, menghadang. "Kalau mau masuk, lewati aku dulu." Riko tertawa sinis. Anak kecil melawan badai, lucu sekali. Ia memberi isyarat, dan para pria mulai maju. Pertarungan pun pecah. Rendra berkelahi sengit dengan dua orang sekaligus, menangkis pukulan kayu dengan tangannya yang berbalut kain. Raffi melompat dari motor, menendang salah satu penyerang hingga jatuh. Bayu berusaha merekam semuanya dengan kamera kecil, meski nyawanya terancam. Suara benturan kayu, teriakan, dan kaca pecah memenuhi gang kecil itu. Di dalam rumah, Ibu Marni mendengar hiruk-pikuk itu. Ia memejamkan mata, menggenggam tasbih. "Ya Allah, lindungi mereka. Jangan biarkan pengorbanan Arga sia-sia." Riko berhasil menerobos masuk ke halaman. Ia menendang pintu ruang tamu hingga terbuka. Api dari botol bensin sudah siap dinyalakan. Namun di sana, berdiri Ibu Marni dengan tenang, mengenakan kebaya sederhana, memegang foto Arga di dada. "Kalau kau ingin membakar, bakarlah aku bersama rumah ini," katanya dengan suara tegas. "Tapi ingat, Darmawan tidak akan bisa sembunyi selamanya. Kebenaran akan terus hidup." Riko tertegun. Perempuan tua itu tidak bergetar sedikit pun. Sesaat, tangannya ragu menyalakan api, tapi kemudian ia mendengus marah. Perempuan keras kepala. Ia hendak melempar botol itu, tapi tiba-tiba terdengar suara sirene meraung. Lampu merah biru memenuhi gang. Polisi datang. Kali ini dalam jumlah besar. Tapi bukan hanya polisi. Puluhan warga Pare juga berlarian, membawa obor dan batu. Mereka berteriak, "Jangan sentuh Ibu Marni, kami bersama dia." Rendra yang sudah berdarah di pelipis segera bangkit. Pak Hasan menepati janji, dia datang dengan pasukan. Para penyerang panik. Beberapa berusaha kabur, tapi warga menghadang mereka dari segala arah. Riko berlari keluar gang, tapi polisi berhasil meringkusnya. Di tengah kekacauan itu, Bayu menyiarkan langsung lewat Rama FM. Mikrofon kecilnya menangkap suara sirene, teriakan warga, dan suara Ibu Marni yang berkata dengan lantang, "Arga anakku dibunuh karena kejujuran. Jangan biarkan Pare dibungkam. Jangan biarkan Indonesia dibutakan oleh orang-orang seperti Darmawan." Siaran itu terdengar hingga Surabaya dan Jakarta. Dalam hitungan jam, media nasional mulai menayangkan berita, "Kos tua di Pare jadi medan perlawanan." Bukti keterlibatan Darmawan muncul. Di kantor megahnya, Darmawan menatap layar televisi dengan wajah pucat. Rekaman suara Arga dari video kamera, ditambah siaran langsung Bayu, diputar berulang-ulang. Seorang ajudannya masuk dengan wajah panik. "Pak, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah kirim surat panggilan. Nama Bapak disebut langsung dalam rekaman." Darmawan membanting gelas di tangannya. "Sial, bagaimana bisa semuanya jatuh dalam semalam?" Ajudan itu menunduk. "Pak, Hendra juga sudah ditangkap di Surabaya. Ia mengaku bekerja atas perintah langsung Bapak." Wajah Darmawan berubah pucat pasi. Untuk pertama kalinya, singa itu tampak tak lagi berkuasa. Keesokan harinya, Pare penuh wartawan. Rumah kos yang dulu disebut angker, kini jadi simbol keberanian. Warga berbondong-bondong datang, menaruh bunga di depan kamar nomor 5. Ibu Marni berjalan perlahan keluar rumah, didampingi Rendra dan tim kecilnya. Ia berbicara di depan kamera, "Saya hanya seorang ibu. Saya tidak punya kuasa, tidak punya harta, tapi saya punya doa dan kebenaran. Dan doa itu lebih kuat dari ancaman manapun. Ingatlah, tidak ada kamar yang bisa menyimpan kebohongan selamanya." Tepuk tangan warga menggema. Beberapa menangis, beberapa berteriak, "Hidup Ibu Marni!
hidup kebenaran. Malamnya, gang kecil itu kembali sunyi. Tapi kali ini bukan sunyi karena ketakutan, melainkan sunyi penuh lega. Lilin-lilin doa kembali menyala di ruang kecil itu, menerangi foto Arga yang kini tersenyum abadi. Rendra duduk di samping Ibu Marni. Bu Darmawan sudah jatuh. Besok ia akan dibawa ke Jakarta. Permainan besar ini akhirnya terbongkar. Ibu Marni menatap foto Arga. Air matanya menetes, tapi bibirnya tersenyum. Nak, ini bukan hanya soal Arga. Ini soal semua anak yang berani berkata benar. Jangan biarkan mereka hilang lagi. Rendra mengangguk. Saya janji, Bu. Saya akan terus jaga cahaya ini. Dan di luar sana, malam Pare akhirnya kembali damai. Tapi semua orang tahu, cahaya kecil yang lahir dari kamar nomor 5 kini sudah menjadi pelita yang menyinari jauh melampaui kota kecil itu.